Nurul yakin akan mendekatkan akhirat dan memperlihatkan kefanaan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Imam Ibn Athaillah Sekandari fi Kitabil Hikam, "Law asyraqa laka nurul yaqini la ra'aita al-akhirata aqraba ilayka min an tarhala ilaiha wa la ra'aita mahasina ad-dunya qad zaharat kasfatul fana'i 'alayha." Andaikan cahaya keyakinan menerangi dirimu, tentu kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu daripada kau berjalan menujunya. Dan tentu kau akan menyaksikan keindahan dunia telah diliputi selubung kebinasaan. Where the lights of gratitude to shine, you will see the hereafter so near that you could move towards it, and you will see that the lives of existence has come over the beauties of the world. Sekiranya hatimu diterangi cahaya keyakinan atau ilmu pengetahuan tentang Allah dan janjinya yang disampaikan melalui lisannya dengan lisan nabi-nabinya, niscaya kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu. Saat kau berjalan menujunya, kau akan melihat keindahan dunia telah diliputi oleh selubung kebinasaan. Karena dengan cahaya keyakinan dan ilmu itu, hakikat segala sesuatu akan terlihat sesuai kondisi aslinya. Jika cahaya itu menyinari hati, seorang hamba akan melihat yang benar tetap benar dan yang batil tetap batil. Akhirat adalah benar, sedangkan dunia adalah batil. Dia akan melihat akhirat yang tadinya gaib seakan hadir di hadapannya. Seakan akhirat itu tidak sirna dari hadapannya dan amat dekat kepadanya untuk ia tuju. Dengan begitu, ia akan lebih siap lagi untuk menyongsongnya. Ia melihat dunia yang hadir di matanya telah redup cahayanya, segera musnah dan sirna dari pandangannya. Di matanya tampaklah kebatilan dunia itu sehingga seakan ia tidak ada. Dengan pandangan penuh keyakinan ini, ia terdorong untuk berzuhud, meninggalkan dunia dan perhiasannya, serta lebih mengutamakan akhirat dan bersiap menyongsongnya. Keadaan ini menandakan kelapangan dada seorang hamba dengan cahaya tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya cahaya jika masuk ke dalam hati, dada akan lapang dan terbuka karenanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hal itu ada tanda-tandanya?" Beliau menjawab, "Ya, tandanya ialah sikap menjauhi tempat tipu daya, berlindung ke negeri keabadian, dan bersiap menghadapi kematian sebelum datang."
Saat cahaya masuk ke dalam kolbu seorang hamba, syahwatnya akan mati dan dorongan jiwanya akan sirna sehingga ia hanya terdorong untuk melakukan kebaikan dan tidak pernah tertarik untuk melanggar. Hamba yang mendapatkan cahaya tidak memiliki tekad kecuali untuk segera melakukan kebaikan dan menggunakan waktu dan kesempatan karena saat itu ia merasa ajal sudah dekat. Sedangkan kebaikan banyak terlewatkan. Hikmah berikutnya di hikmah 139 berkata Imam Ibnu Athaillah, "Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu, walakin hajabaka 'anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu." Bukan keberadaan benda yang menghijab dirimu dari Allah, akan tetapi yang menghijabmu darinya adalah sangkaan adanya wujud selain Allah. It is not existence of any being alongside of Him that fails you from God. From nothing is alongside of Him. Rather, what fails you from Him is the illusion of being alongside of Him. Bukanlah perkara-perkara dunia dan ukhrawi yang menghijabmu dari Allah, karena tak ada wujud sesuatu selain wujudnya. Akan tetapi yang menghijabmu darinya adalah anggapanmu bahwa sesuatu selainnya memiliki wujud. Padahal menurut orang-orang arif, aslinya sesuatu itu tidak berwujud. Wujud segala sesuatu laksana bayangan pohon, bayangan pepohonan di atas air. Ia tidak dapat menghalangi perjalanan perahu di air tersebut. Dengan demikian, tak ada hijab antara dirimu dengan Allah, kecuali sangkaanmu bahwa ada wujud lain selain Allah. Seperti seorang lelaki yang ingin buang air kecil di dekat sebuah gua. Ketika ia mendengar suara deru angin dari mulut gua itu, ia menyangkanya suara auman singa. Hal itu menghalanginya untuk buang air. Namun ketika tidak mendapati seekor pun sehingga ia di sana tidak mendapatkan seekor singa pun di sana, ia akhirnya memberanikan diri untuk menunaikan hajatnya. Tentu saja singa bukan sesuatu yang menghalanginya buang air, melainkan sangkaannya tentang wujud seekor singa di sana. Inilah hikmah 139. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.